Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alangkah indahnya ketika kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan di bulan Ramadan. Artinya apa? Doa kita ketika kita berada di bulan Rajab, bulan Sa'ban dan disampaikan di bulan Ramadan, Allah mengabulkan. Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sa'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentunya ini ada suatu kenikmatan sendiri manakala kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghidupkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Manakala kita ingin meraih berkah, maka semuanya kalau diniati ibadah, maka semuanya akan menjadi mudah, hingga kita dihindarkan dari segala masalah. Barang-barang yang katanya mahal, kalau kita berbarakah akan menjadi murah. Maka dari itu ada 3 amalan yang perlu kita pertahankan agar kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan secara istiqomah sampai kita menjadi jenazah. Syukur kita bisa pergi ke Mekah, bisa mendoakan Nabi Muhammad di Masjid Nabawi Madinah Munawwarah. Maka kita perlu menyiapkan amal yang perlu kita kerjakan, kita pertahankan sampai akhir hayat, sehingga kita benar-benar menjadi husnul khatimah, yang bahasanya tidak lain dan tidak bukan adalah jannah. Untuk itu tausiah kali ini adalah kami akan menyampaikan, yaitu 3 amalan yang perlu dipertahankan sampai kita menjadi jenazah. Karena kalau kita tidak mau dan tidak mampu mengerjakan, maka kita termasuk orang yang rugi. Ini dasari adalah surat, yaitu Al-Fajr ayat 29, yang artinya kurang lebih adalah di situ diterangkan bahwa ada 3 hal yang perlu kita laksanakan, kita amalkan agar hidup itu penuh dengan berkah, hidup kita terarah. Maka yang pertama adalah kita menjaga, yaitu membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kita turunkan Al-Quran dan menjelaskan sebagai petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan petunjuk itu tadi serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika kita berada di bulan Ramadan, mari kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Karena Al-Quran adalah luar biasa. Al-Quran menjadi pedoman manusia. Bagaimana manusia kalau kita jauh dari Al-Quran? Ketika kita menggunakan Al-Quran, maka hidup kita akan terarah. Tapi ketika kita menggunakan Al-Quran, hidup kita tanpa arah. Maka dari itu, mari kita ajak diri kita untuk senantiasa berakrab ria dengan Al-Quran. Betapa banyak pahala yang disampaikan oleh Al-Quran. Ketika satu huruf ada satu kebaikan dibaca di luar Ramadan, maka ketika berada di bulan Ramadan, satu huruf adalah 10 kebajikan. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 itu hafalan. Tapi kalau penjenengan menghitung, ternyata ayat Al-Quran adalah 6.236. Karena untuk memudahkan langsung di
kebiah-uyah dibulatkan 666. Yang pertanyaan adalah berapa huruf dalam Al-Quran? Ternyata jumlah huruf Al-Quran adalah luar biasa, 1.270.000. Hingga kalau dibaca di bulan Ramadan bisa 1 kali khatam, banyak adalah 12.700.000. Alangkah berbahagianya sebagai seorang muslim kalau sampai saat ini sudah bisa menghatam Al-Quran. Masih ada kesempatan untuk bisa berlomba-lomba menghatam Al-Quran. Maka dari itu, ketika kita diberi kesempatan untuk bisa Al-Quran, mari kita baca Al-Quran, jangan tinggalkan. Alhamdulillah. Maka ketika kita punya kemampuan dan kemauan, maka usahakan kita bisa one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau nggak mampu 1 hari setengah juz. Kalau nggak mampu 1 hari 2 halaman. Kalau nggak mampu 1 hari 1 halaman. Kalau nggak mampu 1 hari 1 rukuk. Kalau nggak mampu 1 hari 1 ayat. Kalau nggak mampu, tanyalah pada dirimu sendiri, mengapa hatimu begitu keras untuk bisa membaca Al-Quran. Dan ternyata bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan kekayaan yang terbaik di antara kita. Ternyata apa? Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk itu ini adalah kesempatan yang paling baik untuk memperbaiki diri kita dengan Al-Quran. Maka yang belum bisa, mari kita gunakan untuk bisa belajar. Ini yang paling bagus contoh di PHI itu juga ada ya, pembelajaran Al-Quran dari awal. Atau kini di sini adakan sendiri bagaimana mengajak orang-orang tua yang belum bisa baca Al-Quran untuk bisa membaca Al-Quran. Artinya ketika kita akrab Al-Quran, kita punya target bersama Al-Quran, maka besok dari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat pada orang yang bacanya. Muslimin jamaah tersebut yang berbahagia. Adapun yang kedua adalah sholat berjamaah. Kita tahu bahwa sholat berjamaah itu adalah banyak luar biasa. Kalau dikerjakan sendiri ada hanya 1, tapi kalau dikerjakan berjamaah banyak adalah 20 derajat. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan adalah dikalikan 10. Maka sekali jamaah banyak 270. Berapa kita berjamaah dalam sehari? 5 kali dikalikan 30 berapa? Alangkah berbahagianya manakala kita senantiasa hidup berjamaah. Karena dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah kita akan tercipta yaitu persatuan dan kesatuan. Dengan berjamaah akan tercipta suatu kemenangan. Kata kuncinya manakala ingin berjamaah maka mari kita bersilaturahmi. Dan ketika kita senantiasa melaksanakan berjamaah, kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Yang dimaksud dengan orang yang mendirikan sholat adalah apa? Senantiasa melakukan sholat berjamaah, dikerjakan di al-waktu dan di masjid. Bagi bapak-bapak upaya wajib ke masjid. Jadi kalau ibu-ibu adalah sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan adalah di rumah. Tapi ketika ibu-ibu punya niat untuk ke masjid, maka jangan dihalangi. Maka dari itu, mari kita ajak diri kita untuk senantiasa berjamaah. Jangan seperti orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa yakununa Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik adalah ingin menipu Allah, dan Allah hanya menipu orang-orang munafik. Ketika orang munafik ingin mendirikan salat, dia malas. Ketika dia malas, maka salatnya bukan hanya untuk mencari doa ilahi, tapi dia ingin dipuji oleh manusia. Yura'unan nas, dan orang munafik adalah mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Sehingga orang munafik adalah tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darki asfamin nar. Dunia orang munafik adalah tempatnya di neraka yang paling bawah.
Untuk itu mari kita jaga sholat jamaah kita, mudah-mudahan dengan sholat jamaah yang kita kerjakan istiqomah, Allah memberikan balasan yaitu berupa jannah. Dan yang terakhir adalah sedekah. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, maka agar kita mendapatkan berkah yang luar biasa, maka kita disuruh untuk sedekah. Setiap sedekah yang kita berikan kepada mereka, maka Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu pengetahuan, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar adalah sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Maka itu tiada hari tanpa sedekah. Hingga manakala kita sebagai orang muslim berpegangan dengan 300 atas, kita laksanakan jalan istiqomah sampai jadi jenazah, insya Allah Allah akan membalasnya dengan hadiah yang berupa jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku liqali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.